السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sangat istimewa, nikmat bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian Allah menambahkannya dengan diberikannya kita kesempatan untuk bisa duduk di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Semoga keberadaan kita di majelis ilmu ini menjadi sebab bertambahnya iman kita dan juga bertambahnya ilmu kita. Dan dua hal inilah yang selalu kita perhatikan sebagai seorang muslim, karena Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah mensyaratkan bahwa orang yang akan diberikan kebaikan itu adalah orang yang mengerti dan faham terhadap urusan-urusan agamanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Allah jadikan orang tersebut mengerti urusan-urusan agamanya. Karena ketika kita mengerti urusan agama kita, maka kita akan mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ketika kita mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita berpeluang untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kehidupan ini kita jalani sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka insyaallah di kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan berupa Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Dan itu yang tentunya kita semua mengharapkannya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan menjelaskan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya pada bab as-sidq. Dan hadis ini sungguhnya adalah kisah, adalah cerita singkat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wassalamuhu alaihim. Seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu
itu berperang atau akan melakukan peperangan. Faqala liqaumihi, lalu Nabi tersebut berkata kepada kaumnya, la yattabi'uni atau la yatba'uni rajulun malaka bud amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lam yabni biha. Tidak boleh ada yang ikut di dalam pasukanku seseorang yang baru saja menikah dan belum mencampuri istrinya dan ia ingin mencampurinya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha, dan juga tidak boleh ada yang mengikutiku, maksudnya ikut di dalam pasukannya, seseorang yang telah membangun rumah tapi belum membangun atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha, dan juga tidak boleh ikut di dalam pasukanku seseorang yang baru saja membeli hewan ternak, baik itu kambing ataupun unta, dan ia sedang menunggu lahirnya anak-anak dari hewan tersebut. Jadi ada 3 kriteria yang disebutkan oleh Nabi tersebut yang tidak dia bolehkan untuk ikut dalam pasukannya. Kemudian faghaza fadana minal qaryati salatul asr. Lalu kemudian beliau berperang dan saat itu waktu terbenamnya matahari sudah sangat dekat. Faqala lisyamsi innaka ma'muratun wa ana ma'murah. Kemudian dia berkata, Nabi tersebut berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan, maksudnya engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan, untuk bergerak. Wa ana ma'murun, dan saya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, untuk berjihad. Allahumma hbisha alaina, ya Allah, tahanlah pergerakan matahari tersebut untuk kami. Karena Nabi tersebut tidak ingin berperang di malam hari. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi yang dimaksudkan dalam hadis ini itu adalah Yusha bin Nun, yang tidak lain adalah pemuda yang menemani, yang dia adalah awalnya seorang pemuda yang menemani Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir. Dan ketika Nabi Musa meninggal, maka Yusha bin Nun ini diangkat menjadi seorang nabi. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain disebutkan lam tuhbas asy-syams illa li Yusha bin Nun. Tidak pernah matahari ini disuruh oleh Allah untuk berhenti bergerak kecuali ketika Allah memerintahkannya berhenti bergerak untuk Yusha bin Nun. Hatta fatahallahu alaihi, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut sebelum terbenamnya matahari. Fajama'al ghanaim, lalu kemudian dikumpulkanlah harta rampasan. Harta rampasan ini maksudnya bukan harta yang dirampas, tetapi harta yang tertinggal oleh musuh setelah mereka dikalahkan. Faja'at yakni an-nar lita'kulahu falam tat'amha,
dan setelah dikumpulkan maka ditunggulah datang api untuk membakar harta rampasan itu. Ya, karena salah satu aturan yang berlaku pada syariat umat terdahulu itu adalah harta rampasan itu diharamkan, tidak boleh dimanfaatkan. Maka ketika mereka mendapatkan harta rampasan, maka harta rampasan itu dikumpulkan, lalu kemudian akan datang api yang membakarnya. Faqala inna fikum gululan. Setelah dikumpulkan, dan biasanya kalau sudah terkumpul akan datang api yang membakar harta itu. Tapi ternyata tidak datang api itu. Maka Nabi tersebut mengatakan inna fikum gululan. Sesungguhnya di antara kalian ini ada yang menyembunyikan harta rampasan, ada yang tidak mengumpulkannya. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Maka hendaklah setiap kabilah ada perwakilan yang berjanji setia kepadaku bahwa tidak ada yang menyembunyikannya, bahwa kabilahnya bersih dan tidak menyembunyikan harta rampasan sedikit pun. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ketika setiap perwakilan kabilah itu berbaiat, berjanji setia kepada Nabi tersebut bahwa tidak ada dari anggota kabilahnya yang menyembunyikan, lalu kemudian ada satu orang yang tangannya itu menempel, ya, tangannya menempel di tangan Nabi tersebut di saat dia mengucapkan janji setianya, jadi tidak terlepas. Faqala fikumul gulul. Lalu Nabi tersebut mengatakan, oh di kabilah kalian inilah yang terdapat oknum yang menyembunyikan harta rampasan. Faltubayyi'ni qabilatuk. Maka saya minta semua anggota kabilahmu dipanggil untuk semuanya menyatakan, membuat pernyataan, berjanji bahwa mereka tidak menyembunyikan harta rampasan sedikit pun. Maka datanglah anggota kabilah itu dan semuanya dikumpulkan dan mengucapkan janji setianya kepada sang Nabi. Falaziqat yadu rajulaini aw thalatha biyadihi. Lalu kemudian ada lagi dua orang dari anggota kabilah itu yang menempel tangannya dan tidak terlepas, ada dua atau tiga orang. Faqala, lalu Nabi tersebut mengatakan, fikumul ghulul. Pada kalianlah, ya, kalian berdua atau bertiga inilah yang menyembunyikan harta rampasan itu. Faja'u bi ra'sin mithli ra'sil baqarah min dhahab. Lalu kemudian yang tiga orang tadi datang membawa bongkahan sebesar kepala sapi, yang itu adalah emas. Jadi cukup besar harta rampasan yang disembunyikan. Ya, bongkahan emas sebesar kepala sapi. Fawada'aha, lalu kemudian diletakkanlah harta rampasan tadi yang berupa emas itu di tumpukan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Faja'at an-naru fatakulaha, lalu barulah datang api dan membakar seluruh harta rampasan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Kata beliau, harta rampasan atau harta ghanimah yang didapatkan itu belum pernah, kata Nabi SAW, dihalalkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi semua umat yang pernah ada itu tidak dibolehkan mengambil ghanimah dan memanfaatkannya. Yang berlaku di syariat terdahulu bahwa ghanimah itu dibakar. Thumma ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita ghanimah. Lima ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Ketika Allah melihat pada kita terdapat kelemahan, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya.
Nah, dari hadis ini dan kisah ini diriwayatkan atau hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama itu berkaitan dengan kriteria yang ditetapkan oleh sang Nabi bagi siapa saja yang ingin bergabung di dalam pasukannya. Ya, secara simbolik ada 3 yang tidak dia bolehkan. Tetapi kalau kita cermati secara seksama, 3 hal tersebut yang disebutkan tadi di dalam hadis itu penyebab utamanya adalah tidak lain karena orang yang sedang berada pada situasi baru saja menikah atau punya hewan ternak yang sedang dia tunggu untuk melahirkan, sedang bangun rumah dan belum selesai. Itu adalah kondisi yang bisa membuyarkan konsentrasi di dalam melakukan peperangan, dan itu tentunya tidak positif bagi pasukan sang Nabi tersebut. Nah, dari bagian ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menarik satu faedah bahwa yang bagi lil insani idza arada ta'atan an yufarriga qalbahu wa badanahu laha. Jadi sepatutnya bagi seseorang ketika akan melakukan suatu ketaatan, ya bukan hanya berperang tapi melakukan suatu ketaatan secara keseluruhan, an yufarriga qalbahu wa badanahu laha, hendaknya memfokuskan hati dan fisiknya untuk terlaksananya ketaatan itu. Ya, karena nilai dari ketaatan yang kita lakukan itu dilihat dari 2 aspek. Dari aspek hati yang melandasi kita melakukan ketaatan itu, dan juga dari aspek fisik berkaitan dengan prakteknya. Aspek hati berkaitan dengan keikhlasan kita, dan keikhlasan itu tentunya akan kita dapatkan secara maksimal ketika kita sedang fokus. Jadi misalnya salat, ketika kita sedang banyak pikiran, sedang banyak kesibukan, tiba-tiba harus melaksanakan salat, bisa jadi pada saat kita bertakbiratul ihram, kita tidak sedang merasa bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin hadir hal tersebut tapi sangat lemah di dalam hati kita. Berbeda ketika seseorang fokus, seorang memfokuskan hatinya, jiwa dan raganya ketika akan melakukan suatu ketaatan. Hatta ya'tiyaha wa huwa mushtaqun ilaiha. Nah, ketika seseorang itu benar-benar memfokuskan hati dan fisiknya untuk melakukan suatu ketaatan, maka itu akan menjadi faktor yang membuat dia rindu terhadap ketaatan itu. Dan itu bisa kita praktekkan, bisa kita coba, terutama yang berkaitan dengan ibadah salat. Makanya di dalam beberapa hadis Nabi SAW, ada kondisi-kondisi yang kita dilarang untuk melakukan salat ketika kita berada pada situasi dan kondisi itu. Di antaranya la salata bihadratit ta'am wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidaklah seseorang dibolehkan untuk melaksanakan salat di saat dia sedang dalam keadaan lapar dan makanan sudah dihidangkan. Kenapa dilarang? Karena kondisi seperti itu akan merusak fokus hatinya di dalam ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah salat. Sama halnya juga dengan ketika ia sedang menahan dari buang hajat, sudah sangat ingin buang hajat, maka juga dilarang untuk melaksanakan salat, karena ketika dia salat dalam kondisi seperti itu tentu akan kehilangan konsentrasi, hatinya tidak fokus, dan secara fisik itu juga akan berpengaruh. Nah, itu faedah yang pertama. Jadi dalam melakukan suatu kebaikan, perlu untuk kita fokuskan hati kita agar kebaikan itu benar-benar terlaksana dengan penuh ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan dalam hal prakteknya secara fisik kita melakukannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, ya, bahwasanya jihad fi sabilillah ini merupakan syariat yang juga telah Allah syariatkan kepada umat-umat terdahulu, ya, sehingga aturan-aturannya itu sangat lengkap, ya, dan yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti dia adalah sesuatu yang baik dan indah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturannya, ya, dan syariat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi buruk tampilannya jika tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturannya, ya, dan semua perintah-perintah dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu ada tata cara dan petunjuk di dalam melaksanakannya. Bahkan itulah yang menjadi salah satu tujuan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan penjelasan bagaimana kita melaksanakan suatu perintah. Kita diperintahkan salat, ada tata cara salat. Diperintahkan puasa, ada tata cara puasa. Diperintahkan zakat, ada tata cara zakat. Haji, semua perintah-perintah dalam Al-Quran, perintah-perintah dalam hadis, maka ada tata cara di dalam melaksanakan perintah tersebut. Dan satu-satunya yang ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana kita melaksanakan perintah itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karenanya bagi seorang muslim yang sungguh-sungguh ingin agar ibadahnya benar-benar dinilai oleh Allah sebagai suatu kebaikan, maka dia selalu memperhatikan dua hal itu. Memperhatikan suatu amalan bahwa itu diperintahkan oleh Allah, dan memperhatikan bahwa amalan yang dia lakukan itu praktek dan tata caranya sejalan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang faedah yang berikutnya, ya, hadis ini juga merupakan dalil tentang azamatullahi azza wa jal wa annahu huwa mudabbirul kaun. Menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur alam ini. Ya, jadi tidak ada di alam ini yang mengatur dirinya sendiri. Semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan cara pandang seorang muslim dengan mereka yang tidak mengakui adanya Tuhan, ya, di mana seorang muslim itu selalu, ya, meyakini bahwa apapun yang terjadi itu selalu meyakini bahwa itu beratas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan yang akan mengamankan akidah kita dari sisi rububiyah. Ya, ketika terjadi suatu peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa yang tidak biasanya terjadi, seorang muslim langsung ingat bahwa itu terjadi karena pengaturan Allah. Tetapi ketika seorang lemah akidahnya, maka bisa saja peristiwa aneh yang terjadi itu bisa saja kemudian dikaitkan dengan hal-hal tertentu yang menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa ada pengatur di alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang matahari itu berhenti, ya, berhenti bergerak karena Allah memerintahkannya berhenti, itu adalah bukti, ya. Dan ini juga terjadi dalam banyak kisah-kisah para nabi, ya, di mana yang, ya, secara kauniyah, ya, seperti yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, secara kauniyah api itu panas tapi dia bisa menjadi dingin karena Allah perintahkan untuk dia menjadi dingin, ya, dan banyak kisah-kisah seperti itu, ya, dan ini adalah salah satu bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Kemudian yang faedah yang berikutnya, ya, bayanu nikmatillahi ala hadhil ummah haitsu ahalla laha al-ghanaim.
Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini, ya, di mana Allah menghalalkan bagi umat ini ghanimah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan kepada umat ini. Ya, memang dari sisi usia, jika dibandingkan umat terdahulu maka usia umat ini sangat singkat. Tetapi dari sisi yang lain Allah memberikan banyak keutamaan kepada umat ini. Ya, termasuk di antara keutamaan yang Allah berikan adanya namanya Lailatul Qadar. Ya, di mana meskipun umat ini usianya sangat singkat, tapi dengan adanya Lailatul Qadar itu memiliki peluang untuk bisa melakukan suatu amalan yang nilainya melebihi daripada nilai amalan yang dilakukan oleh umat terdahulu dalam usia yang sangat panjang. Kemudian faedah yang lain dari hadis yang tadi kita sampaikan, annal anbiya'a la ya'lamunal ghaiba wa huwa wadihun illa ma atla'ahumullahu alaihi. Ya, bahwasanya para nabi, meskipun para nabi itu adalah manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara asal mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada mereka. Ya, karena mengetahui perkara yang gaib itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam Al-Qur'an itu sering diulang-ulang alimul ghaib. Ya, yang maha mengetahui yang gaib. Ya, sehingga tidak boleh di antara kaum muslimin ada yang berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Jika kita dapatkan dari para nabi di mana mereka mengetahui perkara yang gaib, maka perkara gaib yang mereka ketahui tersebut itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alimul ghaib fala yudhiru ghaibahu ala ahada." Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib dan Allah tidak menampakkan perkara yang gaib itu kepada siapapun illa man irtadha mir rasul, kecuali yang Allah kehendaki dari para rasul. Jadi yang ada peluang untuk mengetahui perkara gaib itu hanya rasul saja. Sehingga kalau ada di antara manusia dia bukan nabi, bukan rasul, lalu mengklaim mengetahui perkara yang gaib, maka kita bisa pastikan berdasarkan keterangan dari ayat-ayat Al-Quran bahwa itu adalah pengakuan yang dusta. Itu adalah bentuk kedustaan dan juga bentuk kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena dia telah mengklaim ikut serta di dalam memiliki kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang khusus bagi Allah tidak boleh ada yang mengklaim ikut memilikinya. Sebagaimana juga kita tidak boleh meyakini bahwa ada di antara manusia yang memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada keyakinan seperti itu, maka itulah hakikat daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain juga di dalam kisah ini itu adalah berkaitan dengan betapa besarnya pengaruh doa. Hal-hal yang kadang di luar daripada jangkauan logika dan akal kita itu bisa tercapai karena seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang mukmin, ya, dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua keadaan dan kondisi, seorang mukmin itu selalu optimis, ya, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh para nabi-nabi. Ya. Ketika mereka dalam kondisi-kondisi yang sangat terdesak, dalam kondisi-kondisi yang sangat kepepet, mereka tetap optimis, mereka tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika misalnya Nabi SAW sedang bersembunyi di dalam gua Thur, ya, dan sangat mudah untuk diketahui keberadaan beliau. Ya, tapi di saat sahabatnya Abu Bakar sudah sangat
khawatir akan diketahui keberadaannya oleh orang kafir Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap optimis, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun, ya kaumnya sudah mengatakan inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan didapat oleh Fir'aun karena di depannya adalah lautan, sementara Fir'aun dan tentaranya itu sudah sangat dekat. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla innama iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sungguhnya ada Allah yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Nah, disinilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa dalam kondisi yang sesulit apapun kita selalu ada harapan dan selalu berbaik sangka kepada Allah, dan baik sangka kita kepada Allah itu kita ekspresikan dalam bentuk kita berdoa kepadanya, kita bermunajat kepadanya. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang kurang jelas dari penyampaian tadi bisa ditanyakan. Wallahu taala alam bissawab. Jadi tadi sempat kita sebutkan, ya, dan ini disebutkan oleh beberapa orang ulama, diantaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ketika menjelaskan hadis ini, bahwa Nabi yang diceritakan di dalam hadis ini adalah Yusha' bin Nun. Ya, Yusha' bin Nun ini di masa hidupnya Nabi Musa, dia bukan seorang nabi, dan dia yang menemani Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir, dan beliau menjadi nabi itu setelah wafatnya Nabi Musa. Tetapi dia jadi nabi tentunya tidak diangkat oleh Nabi Musa, ya, karena siapa jadi nabi, siapa bukan nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Jadi bukan seperti seorang pemimpin atau seorang raja, dia raja saat ini kemudian dia mengangkat siapa raja setelahnya. Tidak demikian konsep kenabian. Ya, konsep kenabian itu adalah Allah yang menentukan, Allah yang menunjuk. Ya, baik dengan diwahyukan kepada dia wahyu, atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia untuk menjalankan kitab yang telah diturunkan kepada nabi yang sebelumnya. Ya, jadi intinya bahwa ya para nabi itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya, bukan ditetapkan oleh nabi yang sebelumnya sebagaimana yang berlaku dalam sistem kepemimpinan, bahwa pemimpin sebelumnya bisa menetapkan pemimpin setelahnya. Ya. Nah, Allah taala alam bissawab. Baik, jika sudah tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.